wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Hamna, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, LPTK, Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5 SD Negeri 52 Pontianak Kota pada tema 2 Udara Bersih bagi Kesehatan, subtema ketiga Memelihara Kesehatan Organ Pernapasan Manusia, pembelajaran pertama. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai guru, kau pelita bangsa. Wahai guru, kau pahlawan bangsa. Wahai guru, ku berterima kasih, jasamu sungguh tak terlupa. Kau membimbing kami, kau mendidik kami dengan kasih dan ketulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu yang Ibu banggakan. Iya, Bu. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, karena tadi di room ini Ibu lihat Andi Muhammad Iqbal udah masuk duluan. Anak Ibu Andi tolong pimpin doanya. Silakan. Baik, sebelum dimulai, marilah kita membaca doa dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih ya Andi ya. Nah, anak-anak isi daftar presensi dulu di menu chat seperti biasa. Beri waktu 1 menit diisi dulu ya anak-anak ya. Oke, jadi ada Zahra, Owen, Andi, Jessica, Citra, Meisha, Haikal, dan Fahri. Nah, anak-anak sudah siap untuk kegiatan belajar kita hari ini? Ya, Bu. Ya, oke. Alat tulisnya sudah disiapkan. Ya, alat tulisnya, bukunya sudah ya. Kemudian alat untuk praktikumnya nanti sudah disiapkan juga ya? Ya, Bu, sudah. Oke. Ibu masih untuk mengingatkan anak-anak tentang pentingnya protokol kesehatan ya, karena masih di masa pandemi COVID-19. Nah, ada hal penting dalam protokol kesehatan. Apa-apa saja itu yang harus dilakukan? Satu, Menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, Mematuhi protokol kesehatan. ya, terus membatasi kegiatan di luar atau mobilitas di luar. Nah, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada subtema ketiga, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan di pembelajaran yang sama. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ini bisa dilihat di sini. Itu yang pertama, kita nanti akan mengamati teks yang akan Ibu sajikan pada PowerPoint. Kemudian anak-anak nanti akan membuat pertanyaan berdasarkan informasi dari teks bacaan nanti menggunakan catatannya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kemudian nanti akan ada sesi diskusi. Ini kita akan
diskusi secara klasikal saja dulu, ya, menunjukkan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari kalimat tadi dalam kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Nah, setelah itu Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, dari video ini baru kita berdiskusi ya. Dan nanti yang terakhir masih dengan video, ini kaitannya dengan alat-alat praktek yang kemarin Ibu minta kalian siapkan. Yaitu kita akan membuat model sederhana paru-paru manusia. Nah, hari ini dengan mengetahui cara menjaga kesehatan, jadi kita ini lebih ya peduli terhadap kesehatan organ-organ pernapasan kita. Baik, anak-anak, bisa dilihat apa yang Ibu pegang. Bu. Iya, ini masker ya. Apa sih manfaat masker untuk kita? Yang lain boleh menjawab. Kita dari penyakit COVID-19. Iya, mencegah agar kita tidak tertular penyakit ya. Apa hanya COVID-19 saja? Tidak. Oke, sakit lain juga bisa ya. Misalnya apa tuh? Ayo yang lain, Haikal, Andi? Batuk. Batuk. Flu, Bu. Iya, flu. Kemarin kita udah belajar ini tentang kata tanya. Nah, masih ingat nggak kata tanya itu apa-apa saja contoh? Apa, di mana, siapa? Ya, apa, di mana, siapa, kapan. Iya, bagaimana, kapan ya. Jadi pertanyaan itu berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ya, untuk meningkatkan rasa nyaman kita terhadap Indonesia. Kita nyanyi dulu. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, biar semangat kita coba tepuk sama PPK. Ada yang mau mimpin nggak tepuk PPK? Ya, Bu. Boleh Andi. Yuk Andi, tepuk PPK. PPK. Yuk tepuk semangat. Jessica? Silakan. Tepuk semangat. Sekarang anak-anak lihat gambar ini. Oke. Ada yang tahu itu gambar apa? Kabut asap. Pintar, kabut asap. Kalau dilihat dari ini nih, kira-kira di kota mana nih kabut asap ini? Kota Pontianak. Pintar Andi, di kota Pontianak. Ya. Oke, sekarang Ibu tayangkan teks bacaan. Untuk paragraf pertama, Ibu minta tolong Andi baca. Silakan dibaca dulu nih. 9. Bahaya kabut asap. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran. Tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran? Ada apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Terima kasih Andi. Paragraf kedua, Misha. Bisa tolong Ibu bacakan? Berdasarkan pantauan indeksi pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu dan partikel halus. Hasil kebakaran seperti gelagat, saking halusnya partikel ini akan dengan mudah terhisap dan mengotori sistem pernapasan. Oke, lanjut. Yang ketiga, Zahra. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida SO2, karbon monoksida CO, dan nitrogen oksida NO2. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik yang kondisinya sehat maupun yang sakit.
Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Haikal, lanjutkan nak. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. A. Kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. B. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. C. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkitis kronik. D. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. F. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernapasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. D. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. H. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayur, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. I. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut ISPA akan mudah terjadi. Oke, terima kasih. Dari bacaan ini tadi, sekarang Ibu minta masing-masing membuat satu pertanyaan dari bacaan yang ingin kalian ketahui. Lebih lanjut, gunakan kata-katanya nih yang sudah kita pelajari kemarin. Apa, di mana, kapan, berapa, mengapa, bagaimana. Oke, udah ada 2 orang yang angkat tangan. Andi sudah, Andi? Sudah. Andi coba bacakan. Andi buat pertanyaannya seperti apa? Bagaimana cara menjaga organ pernapasan? Cara menjaga organ Owen? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, coba Owen bacakan. Punya Owen, nak. Apa yang harus dilakukan jika ada kabut asap? Apa yang harus dilakukan jika ada kabut asap? Iya, Haikal silakan. Bagaimana cara kita melindungi dari kabut asap? Ya, oke. Ada yang lain? Oh, Jessica, silakan, nak. Apa kandungan yang berbahaya dalam kabut asap? Ya, tidak ada lagi. Yuk, fokus ke sini. Dengarkan Ibu, tepuk semangat. 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 Oke, dah kembali ke layar HP-nya masing-masing. Kita sudah punya pertanyaan, yaitu 1, apa yang harus dilakukan jika ada kabut asap? 2, apa kandungan yang berbahaya dalam kabut asap? Yang ketiga, bagaimana cara menjaga organ pernapasan? Kemudian 4, bagaimana cara kita melindungi dari kabut asap? Nah, kalau kita lihat ya anak-anak ya, untuk pertanyaan yang bagaimana ini sebenarnya ada kemiripan ya, cara melindungi diri dan cara menjaga organ pernapasan. Sama sih sebenarnya dengan pertanyaan dengan punya Owen tadi ya, apa yang harus dilakukan jika ada kabut asap. Nah, ini intinya tentang bagaimana kita menjaga atau melindungi organ pernapasan kita. Betul tidak?
Betul ya? Intinya sama ini. Betul. Oke. Pertanyaan ini kita ambil yang ini saja tadi. Bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita? Nah, dari pertanyaan yang ini, yang Ibu tandai ini, silakan nanti anak-anak berdiskusi. Dicatat dulu nih pertanyaannya yang akan kalian diskusikan, yaitu bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita. Kalau sudah tampak di layar HP-nya, silakan masuk ke room-nya. Baik, Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam, Bu. Silahkan anak-anak diskusi tentang pertanyaan tadi. Jadi jawabannya itu boleh satu orang satu orang dua. Ya, ya silakan berdiskusi. Oke, Assalamualaikum. Selamat siang, kelompok 2. Iya, Bu. Siang, Bu. Sudah mulai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Silakan diskusi dulu. Oke, sudah masuk ya? Sudah siap? Yuk, kita langsung mulai saja. Untuk kelompok yang pertama, siapa yang akan hasil diskusi? Andika. Iya, Bu. Nah, silakan Andika. Bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita? Ya. 1. Menjauhi orang-orang merokok. 2. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dimakan. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, kita ke kelompok 2. Tadi Citra ya yang akan membacakan ya. Ya, silakan Citra. Iya, Bu. Bagaimana cara menjaga organ pernapasan kita? 1. Memakai masker. 2. Banyak meminum air putih. 3. Berolahraga secukupnya. 4. Makan makanan yang bergizi seperti sayuran dan buah-buahan. 5. Menghindari orang-orang yang sedang merokok. 6. Jangan sering keluar rumah saat kabut asap. Oke, Itu ya, Bu. tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang, yuk kita bandingkan jawaban kalian dengan tayangan ini. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Organ pernapasan harus kita jaga agar tidak terserang penyakit. Yuk kita simak cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada peta pikiran berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Cara memelihara organ pernapasan yang pertama, menjaga dan merawat kesehatan organ pernapasan kita lakukan dengan cara olahraga secara teratur. Olahraga dapat menyehatkan organ pernapasan. Memakan makanan yang bergizi. Makanan seperti buah dan sayur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit. Tidur dengan posisi yang benar. Posisi tidur yang benar untuk menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu miring ke kanan. Memeriksa kesehatan organ pernapasan secara teratur. Organ pernapasan harus diperiksa secara teratur agar tetap sehat dan bekerja dengan baik. Cara memelihara organ pernapasan yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan, kita dapat melakukannya dengan cara tidak merokok. Merokok dapat mengganggu kesehatan organ pernapasan dan menyebabkan penyakit kanker paru-paru. Menghindari asap rokok dan asap kendaraan. Asap rokok dan asap kendaraan dapat membuat kita batuk dan sesak napas. Menggunakan masker jika berada di lingkungan yang berdebu. Debu dapat membuat kita bersin-bersin bahkan sesak napas. Dengan menggunakan masker, kita dapat menghalangi debu masuk ke hidung dan mulut kita. Menghindari makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan. Makanan dan minuman yang dapat mengganggu organ pernapasan diantaranya yaitu makanan dan minuman yang banyak mengandung gula, makanan berminyak, serta minuman bersoda dan beralkohol.
menghindari benda-benda yang menjadi pemicu alergi. Organ pernapasan dapat terganggu karena alergi terhadap suatu benda. Benda yang menjadi pemicu alergi antara lain debu, udara dingin, dan bulu. Cara memelihara organ pernapasan yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukannya dengan cara memastikan adanya ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi membuat udara dalam rumah tetap segar dan bersih sehingga bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan. Membersihkan lingkungan dari sampah secara teratur. Sampah harus kita bersihkan secara teratur. Jika tidak, sampah dapat menimbulkan bau tidak sedap sehingga tidak sehat untuk sistem pernapasan kita. Menanam pohon dan tanaman. Pohon dan tumbuhan hijau dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang bermanfaat bagi kesehatan organ pernapasan kita. Menjaga kelembapan ruangan. Ruangan yang lembab adalah tempat berkembangnya bakteri dan virus yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Oleh karena itu, hendaknya kita membiarkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan agar ruangan tidak lembab. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memelihara organ pernapasan, bukan? Mari kita pelihara organ pernapasan kita dengan semestinya. Dah! Nah, dari tayangan tadi, kelompok mana yang kira-kira mendekati? Jawabannya? Rasa dua-duanya udah mendekati ya, hanya mungkin di kelompok yang pertama itu kan cuma 2 ya jawabannya ya. Oke, jadi mungkin selanjutnya bisa ditambah lagi biar nggak ngantuk. Kita mau melakukan aktivitas yang selanjutnya nih. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Bahan praktikumnya sudah disiapkan? Sudah, Bu. Bingungnya mau apa ya? Oke, Ibu share dulu screen-nya. Kita mau ngapain setelah ini? Alat-alatnya disiapkan, boleh ditunjukkan ke layar dulu alat-alatnya, nggak apa-apa. Oke, nah nanti saat bekerja kameranya itu tolong diarahkan ke kalian. Untuk membuat model paru-paru manusia ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah balon, 2 buah sedotan, 1 botol air minum ukuran 1 liter, plastisin. Plastisin ini bisa diganti dengan tanah liat kalau susah didapatkan. Kemudian selotip, dan kita membutuhkan gunting. Langkah pertama, botol air minum ini kita potong di bagian bawah dengan menggunakan gunting, sehingga akan tampak seperti ini. Langkah kedua, kedua ujung sedotan ini kita masukkan ke dalam balon. Kemudian kita ikat keduanya menjadi satu dengan menggunakan karet atau bisa juga menggunakan plastisin sehingga akan tampak seperti ini. Langkah selanjutnya, rangkaian yang sudah kita buat tadi kita masukkan melalui bagian dalam botol, sampai ujung sedotannya keluar. Kemudian kira-kira posisinya akan seperti ini. Kemudian bagian atasnya kita tutup dengan plastisin. Pastikan kita menutupnya rapat sehingga tidak ada udara yang bocor, entah itu yang masuk ataupun yang keluar. Langkah selanjutnya, 1 balon yang tersisa kita akan potong di bagian sini kira-kira. Kemudian kita coba sedikit renggangkan dan kita akan pasangkan di bagian bawah botol sehingga akan tampak seperti ini. Mengajar kami ilmu kehidupan, kau berikan seluruh hidupmu.
mungkin kamera bisa di-on-kan, Nak, biar terlihat prosesnya. Jika ada kesulitan boleh bertanya ya, Nak, ya. Baik, yang udah selesai diangkat tangannya dulu, siapa? Sudah selesai. Citra, oke. Siapa lagi yang sudah? Fahri udah ya? Sudah kayaknya Fahri ini ya. Kita sudah selesai. Fahri udah selesai, Nak? Udah ya? Fahri udah selesai. Ya, Haikal udah selesai? Sudah, Bu. Zahra sudah? Sudah kayaknya ya? Belum, Bu. Oh, Susah ya, belum. Bu? Iya, Kak. Bagian mana yang susah, Zahra? Bawahnya udah dialas? Oh, dialas dulu bawah pakai balon. Kawan sudah? Belum, Bu. Nah, nggak apa-apa. Andi, dikit lagi Andi ya. Oke, ya tutup aja Andi. Atau pakai karet bisa Andi. Udah Citra buat tadi ya. Citra silakan. Ini kita buat paru-paru. Ini yang putih sebagai selang pernapasan. Dan yang balon berwarna merah sebagai paru-paru. Dan balon yang berwarna pink ini sebagai diafragma. Ya, jadi pipet tadi itu mewakili organ pernapasan kita yang di atas ya. Kerongkongan tenggorokan itu ke arah hidung dan mulut. Kemudian yang buah-buah di dalam botol itu paru-paru. Botol itu sebagai tubuh kita, tubuh manusia. Kemudian yang balon yang di bawah itu diafragma. Nah, sebelum diakhiri, kita masuk ke kesimpulan dulu. Buat kesimpulan apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Satu, Udara bersih bagi kesehatan. oke, satu, udara bersih bagi kesehatan. Kemudian apa lagi yang sudah dipelajari? Kata tanda tanya, Bu. Oke, kata tanya. Apa lagi? Tentang pernapasan Ya, membuat. paru-paru. Oke, membuat model paru-paru manusia. Ya, ada lagi enggak? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Ayo coba dijawab. Senang. Senang. Mengapa senang? Karena seru. Bisa Bisa praktek. Iya. memahami hal. Anak-anak, ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini? Tidak, Oke. Bu. Nah, sebelum Ibu tutup, sekarang perhatikan di grup WA, Ibu kirim latihan di Google Form seperti biasa. Kita lihat siapa yang sudah. Oke, sudah semua ya. Ini bisa dilihat nilainya. Tadi ke soal agar nanti kalau
ulangan keluar soal yang sama, tidak terjadi kesalahan yang sama. Kita lihat di soal nomor 1. Informasi penting dari teks. Ini harus dibaca dulu. Nah, apa tadi jawabannya Citra? Manfaat reboisasi, Bu. Iya, manfaat reboisasi ya. Kemudian nomor 2, Andi, jawaban Andi apa, Andi? Bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan lindung? Iya, bagaimana cara mengembalikan fungsi hutan lindung. Nah, nomor 3, Haikal. Ada riwayat penyakit pernapasan. Andi? Pernah terkena penyakit pernapasan. Iya, pernah terkena penyakit pernapasan. Ibu ingatkan untuk pertemuan selanjutnya itu hari Senin. Silakan dibaca lagi buku tema 2-nya, masih di subtema yang ketiga, tapi pembelajaran yang kedua, gitu ya. Oke, nah hari ini Ibu rasa cukup dulu. Andi, tolong pimpin teman-temannya berdoa sebelum kita menutup kelas. Silakan Andi. Ayo. Mari kita membaca wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Andi. Terima kasih juga buat anak-anak semuanya. Nanti silahkan foto yang tadi itu dikirim saja ke grup WA. Ya, baiklah anak-anak. Akhir kata, Ibu ucapkan selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi ya. Dadah. Dadah.